Berdoa selesai. Guru absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang tidak masuk? Iya, Bu. Lisa. Bu, saya di sini dengan Lisa yang cantik sekali. Ya Lisa, bagus. Hari ini kamu ceria sekali ya. Selanjutnya Jenny. Iya, Bu. Semangat ya. Selanjutnya Jiso. Belum mandi, Bu. Masa udah jam segini belum mandi? Tadi begadang, Bu. Ros kemana Ros? Enggak di Tidur, Bu. nanti dibangunin ya. Ya. Ya, Bu. Ya, sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Guru akan mengulas pelajaran yang kemarin. Kemarin siapa yang belajar? Saya, Bu. Loh. Lisa kok nggak belajar? Tadi malam nggak belajar? Enggak, Bu. Tadi malam tuh saya berantem sama doi saya. Habisnya doi saya tuh gregetan banget, Bu. Nyilang mulu, Bu. Ya Allah, Bu. Saya tuh sampai sabar-sabar hadapin doi saya, Bu. Gimana ya, Bu ya? Saya Sudah. Kenapa malah curhat? Bukannya belajar, malah berantem sama doinya. Seharusnya kamu tetap belajar, Lisa. Iya. Jadi belajar. belajar, Bu. Masih ingat kemarin kita pelajaran hal apa? Kemarin kita materi apa? Asmaul husna, Bu. Masih ingat arti dari asyakur? Ayo apa? Memberi syukur, Bu. Oh ya, maha memberi. Syukur, Bu. Kalau Arazak? Ayo. Arazak. Apa ya, Bu ya? Ayo, Lisa. Masa lupa kemarin dikurangin Arazak. Malu orang cantik mah bikinnya lama, Bu. Iya. Itu, Bu. Maha memberi rezeki, ya kan, Bu ya? Dan sekarang Bu Guru akan melanjutkan bab yang selanjutnya. Kita hari ini akan belajar bab 9, yaitu menjauhi sikap sombong. Ada yang tahu apa itu sombong? Pamer pakai Lisa? Bu. Ya, pamer. Apa? Apa ya? Enggak tahu, Bu. Ayo Jenny, sombong. Sombong yaitu tinggi hati. Sombong termasuk perilaku Jelas. tercela. Semua makhluk dilarang untuk sombong, hanya Allah yang pantas untuk sombong. Sombong adalah lawan dari kata rendah Hati. Orang sombong selalu merasa lebih tinggi. Sifat sombong juga disebut takabur. Orang yang sombong selalu merendahkan. Ia tidak mau menghargai sesama. Nah, sifat sombong itu harus dijauhi. Sifat-sifat sombong sangat berbahaya. Dan berikut ada beberapa bahaya sifat sombong. Yaitu Bu Guru akan menyebutkan 4 bahaya sifat sombong, yaitu 1. Dibenci Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tidak akan masuk surga. Yang ketiga, tidak disukai sama orang lain, tidak disukai teman, tidak disukai tetangga. Yang penting tetap disukai pacar ya, Bu ya. Ya enggak, kalau kamu sombong itu enggak akan disukai. Ya enggak? Ya polos, Bu. Yang keempat yaitu hati menjadi tidak tenang dan tidak nyaman. Karena sifat sombong tadi, hati merasa tidak tenang, selalu iri dengan apa yang dimiliki orang lain, selalu ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Sombong dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Sombong kepada Allah. Ada yang tahu sombong kepada Allah itu gimana? Ayo, Bu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Sombong kepada Allah yaitu mendurhakai Allah. Orang sombong mengabaikan perintah Allah, misal melalaikan sholat, melalaikan ngaji. Nah, itu termasuk ciri-ciri sombong kepada Allah. Yang kedua yaitu sombong kepada Rasulnya. Ayo, apa? Lisa, nggak boleh gitu. Dia duluan, Bu. Dia nakal. Masa saya Nah, sekarang tidak, kamu Bu? sebutin sombong kepada Rasul Allah. Contohnya sombong kepada Rasul. Ayo, apa? Apa ya, Bu ya? Apa ya, Bu? Tahu kan? Aku nggak belajar, Bu. Ya emang ini kan materi baru, Lisa. Contoh sombong kepada Rasulnya yaitu tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi,
Dia berarti nanti Lisa. Iya Bu. Tadi apa contohnya? Sombong kepada Rasulullah. Oh itu Bu. Itu loh Bu. Yang itu loh Bu. Yang Apa? tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Ya. Ya kan Bu ya. Merasa ajaran Nabi tidak benar. Nah, itu termasuk sombong kepada Rasul. Yang Wah. ketiga yaitu sekarang sombong kepada manusia. Ayo, ini gampang. Contohnya apa? Riak Bu, pamernya Ya, harta. pamer. Memamerkan harta yang dimiliki. Memamerkan kemampuan. Nah, memamerkan kemampuan itu juga termasuk sombong kepada manusia. Yang ketiga yaitu menolak kritik saran dari orang lain. Bu, Semisal apa? kalau memamerkan pacar boleh nggak Bu? Sama aja itu sombong, tidak boleh pacaran bisa. Boleh lah Bu, kalau boleh. Bu, doi saya tuh ganteng Bu, saya Ya udah didoakan saja kalau sholat ya. Besok Iya. Ya Bu. Sama pacaran. Yang ketiga yaitu menolak saran dari orang lain. Semisal Lisa punya saran untuk Jenny menolaknya. Nah, itu termasuk sombong, menolak dengan mentah-mentah saran Lisa tadi. Yang keempat yaitu menolak pendapat orang lain. Jadi kita harus selalu menghargai pendapat orang lain, tidak boleh langsung menolak pendapat tersebut. Yang kelima yaitu tidak mau menerima bantuan. Kita itu sebagai umat beragama harus mempunyai tetangga. Jadi kita harus menerima bantuan mereka dan selalu membantu mereka. Tidak usah menolak kalau kita butuh bantuan. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri orang yang sombong. Biar semakin jelas kita akan mengetahui gimana sih ciri-cirinya orang yang sombong itu. 1. Mempunyai akhlak yang kurang baik. Ayo, akhlak yang kurang baik itu contohnya apa sih? Akhlak kurang baik. Apa ya Bu ya? Ketakilan Bu. Ya, durhaka sama orang tua. Itu juga. Kalau disuruh Ngokong. ya, itu termasuk akhlak yang tidak baik. Nengek. Mainnya itu Nengek. juga. Boleh ya mainnya itu. Kenapa kamu lihat saya ngefans? Iri bilang Bos. Yang kedua yaitu tidak mempunyai sopan santun saat berbicara. Ayo, siapa yang tidak mempunyai sopan santun? Dia saat Bu. berbicara? Dia Bu. Tidak usah saling menyalahkan. Kita introspeksi dia aja. Ya. Gimana kita lah? Kalau kita merasa seperti itu, kita harus menjauhinya. Jadi kalau berbicara sama orang lain harus dengan sopan santun. Yang ketiga yaitu memandang rendah orang lain. Tidak boleh ya memandang rendah orang lain. Seperti gini, dia itu hebatan saya. Nggak boleh ya. Semua orang punya kemampuan masing-masing. Yang keempat yaitu suka meremehkan orang lain. Sama kayak tadi, memandang rendah orang lain sama meremehkan orang lain. Gue cantik nggak? Cantik kan? Bisa. Ya Nanti Bu. kalau mau ngaca-ngaca. Ya Bu. Nanti kan ketemu sama doi saya Bu. Kalau nggak cantik kan? Suka memilih-milih teman. Yang kelima suka memilih-milih teman. Ayo, kalian suka memilih-milih teman apa enggak? Enggak ya, semua harus berteman rata. Saya nggak milih temanku, tapi dia bukan teman saya. Oh gitu, kan kalian sekelas. Kalau sekelas ya harus berteman, enggak boleh Dia enggak. nyakitin saya terus Bu. Masa sih? Iya Bu. Enggak, Jenny. Saya tidur digangguin Bu. Enggak, itu malah sebagai teman yang baik bisa. Teman yang baik itu seperti itu. Kalau teman yang jahat, dia malah tidak membangunkanmu. Itu malah teman yang baik. Yang keenam yaitu berteman dengan yang sepadan saja. Ayo, enggak kan kalian kalau berteman sama rata ya? Ya Bu. Berteman Sama nenek-nenek saya juga. ya. Kalau sama nenek-nenek nggak boleh berteman. Kalian harus menjaga sopan santun. Maksudnya saya itu Bu bergaul dengan nenek-nenek juga nggak apa-apa, tapi saya juga tetap sopan santun. Ya, yang penting kamu tidak meniru sifat nenek-nenek ya. Iya Bu. Berteman dengan yang sepadan saja itu gimana sih? Coba, Jen, gimana Jen? Nggak tahu Bu. Kok nggak tahu terus sih, Lisa gimana? Itu Bu gini Bu, kita berteman sama yang kaya ya udah, kita berteman sama yang maksudnya itu tidak membeda-bedakan Bu antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi kita itu meratakan Bu. Contoh masa iya sama yang kaya kita itu baik sekali, terus sama yang miskin kita kayak aduh
ngejek terus Bu, kan nggak kayak gitu ya Bu ya. Nggak boleh, itu benar. Kita harus berteman yang adil. Nggak boleh memandang mereka kaya atau kurang mampunya. Yang ketujuh yaitu susah menerima nasihat. Ayo, kalau kita mendapatkan nasihat dari orang lain, kita nggak perlu melihat siapa yang menasihati itu, tapi kita perlu melihat apa isi nasihat tersebut. Jadi nggak peduli kalau kamu dinasihati sama orang yang kamu kira mereka itu nggak pantas untuk menasihatimu, tapi lihat apa isi dari nasihat tersebut. Apabila nasihat tersebut membangun diri kita untuk menjadi lebih baik, kita wajib menerimanya. Yang kedelapan yaitu tidak menerima pendapat orang lain. Walaupun kita tidak menerima pendapat orang lain, paling enggak kita harus menghargai pendapat orang lain. Walaupun tidak kita laksanakan, tapi kita tidak boleh langsung menyalahkan pendapat tersebut. Kita hargai pendapat orang lain tersebut. Yang kesembilan yaitu susah meminta maaf kepada orang lain. Itu nggak boleh ya. Bisa mau tidur. Tadi malam nggak tidur. Tadi malam kan saya berantem sama doi saya Bu. Kalau berantem udah tidur aja kan enak. Dan masalahnya kelar. Kalau bangun-bangun nangis lagi nggak apa-apa. Hari ini Bu Guru akan memberi tips-tips tentang cara menghindari sikap sombong. Yaitu yang pertama, sadar bahwa semua hanya milik Allah. Yang kedua yaitu sadar bahwa dunia ini tidak kekal. Misalnya orang kaya akan menjadi miskin, orang cantik akan berubah menjadi nenek-nenek. Nah, kalau udah nenek-nenek kan nggak cantik lagi ya, jadi nggak boleh Mati. Ya. Kok mati? Meninggal. Yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah. Kalau di sholat kalian istighfar nggak? Astagfirullahaladzim. Kalau di sholat mau tidur istighfar ya. Ya. Yang keempat, paham bahwa sombong tidak ada manfaatnya. Sombong itu tidak ada manfaatnya, malah menyakiti hati orang lain. Yang keenam, selalu bersyukur kepada Allah. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketujuh yaitu selalu memohon perlindungan kepada Allah dengan cara berdoa. Ya, cukup itu yang bisa Bu Guru sampaikan kepada kalian hari ini. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum Bu Guru menutup pelajaran hari ini, Bu Guru mau bertanya. Tadi contoh sombong kepada Allah itu gimana ya? Saya Bu. Ayo Lisa, apa? Merasa angkuh, Sombong kepada Allah. tidak mau menunaikan sholat atau melalaikan sholat. Ya kan Bu ya? Pinter, masih ingat ya. Yang kedua sombong kepada Rasul tadi gimana? Jenny? Lisa masih ingat? Masih Bu. Apa? Sombong kepada Rasul itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Maksudnya itu kayak itu menunaikan sedekah gitu ya Bu ya. Ya, merasa kalau ajaran Nabi itu tidak benar, itu termasuk sombong. Kalau kepada manusia, ayo Jenny, ini gampang ini. Kepada manusia, Kok kamu nggak tahu? Katanya Aku kamu belajar. memamerkan Memamerkan harta Bu. ya, memamerkan harta, memamerkan kehebatan gitu. Nah, tadi Bu Guru udah ngasih tips ya, tips cara menghindari sikap sombong apa? Masih ingat? Satu aja, ayo. Tips Saya Bu Apa? selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah. aja nih. Istighfar Bu. Ya, juga sadar diri bahwa semua Milik Allah. yang di dunia tidak kekal. Ya, Bu Guru tutup dulu ya pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Selalu belajar dengan tekun, harus berdoa, belajar dan berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam